Selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews sore hari ini bersama saya Davi Pratama dan rekan saya Bernadetta Ginting yang akan berikan dan menyampaikan informasi selama 2 jam ke depan. Deta, selain 3 informasi tadi, ada informasi apa lagi kita pada sore hari ini? Baik Davi dan juga pemirsa, kita awali iNews sore hari ini dengan informasi aksi kejar-kejaran mewarnai razia penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS di Gambir, Jakarta Pusat tadi siang. Seorang pemulung bahkan marah-marah saat diamankan petugas. Petugas Satpol PP dan Sudin Sosial Jakarta Pusat berlarian mengejar 2 pengamen yang kabur seakan diamankan di Gambir, Jakarta Pusat pagi tadi. Meski mengeluarkan tenaga ekstra, petugas akhirnya berhasil mengamankan 2 pengamen tersebut. Selain pengamen, petugas juga menyasar gelandangan, pengemis, ODGJ dan juga pemulung. Seorang pemulung sempat marah-marah karena tak terima gerobaknya ditinggalkan begitu saja. Razia digelar karena maraknya penyandang PMKS di kota. Selain itu, mereka dinilai meresahkan karena kerap meminta uang kepada warga. Ada beberapa titik di wilayah kita sangat meresahkan, terutama pengguna ruko atau pengguna jalan di titik lampu merah. 21 PMKS diamankan petugas dalam razia ini. Mereka akan dikirim ke panti sosial untuk dibina dan mendapat vaksinasi COVID-19. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Polisi masih menyelidiki penyebab tabrakan 2 bus Transjakarta yang menyebabkan 2 orang tewas di Jalan MT Haryono pada Senin lalu. Polisi akan memeriksa istri sopir bus untuk mengetahui rekam medis sopir tersebut. Dirlantas Polda Metro Jaya terus menyelidiki penyebab tabrakan 2 bus Transjakarta yang menyebabkan 2 orang meninggal dunia di Jalan MT Haryono, Jakarta. Polisi menggelar olah tempat kejadian perkara dan akan memeriksa sejumlah saksi termasuk istri sopir yang tewas saat kecelakaan untuk mengetahui rekam medis sopir bus. Dugaan sementara kecelakaan Transjakarta ini karena sopir bus mengantuk. Pemprov DKI Jakarta akan mengevaluasi insiden tersebut supaya kejadian serupa tidak terulang. Mudah-mudahan ini jadi pelajaran yang baik bagi kita semua untuk hati-hati. Memang harus dipahami, jadi supir bus Transjakarta itu berat. Kenapa berat? Tahu kenapa berat? Karena gede. Dalam koridor yang sama lurus dia. Jadi kalau jadi supir itu lurus, kiri kanan ada pembatas, itu sangat membosankan, sangat menjenuhkan. Dan itu wajar ya, lebih cepat ngantuk dibandingkan kita di jalan-jalan biasa. Sebelumnya 2 bus Transjakarta bertabrakan di Jalan MT Haryono, Jakarta Timur, Senin pagi. Bus Transjakarta yang sedang berhenti di halte ditabrak dari belakang oleh bus Transjakarta lainnya dengan kecepatan cukup tinggi. Lebih dari 30 orang terluka dan 2 orang meninggal dunia termasuk sopir bus tersebut. 5 korban luka masih dirawat di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta. Sementara 2 korban jiwa telah dibawa pihak keluarga. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. 2 LRT yang kecelakaan di jalur layang ruas Munjul, Cibubur, Jakarta Timur hingga kini masih menunggu evakuasi dari tim Komite Nasional Keselamatan Transportasi. PT Industri Kereta Api Persero memutuskan untuk menarik kembali rangkaian kereta LRT Jabodebek yang kecelakaan. 2 LRT Jabodebek yang mengalami kecelakaan di jalur layang ruas Munjul, Cibubur, Jakarta Timur masih berada di atas rel dan masih menunggu evakuasi tim Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT. Menurut keterangan PT Inka, kecelakaan diduga karena salah satu LRT melaju dengan kecepatan di atas standar saat diarahkan untuk berpindah jalur. Karena itu terdapat indikasi kelalaian masinis dalam insiden. Jauh-jauh lah 10 kilo, ini kan paling juga 1 kilo paling jauh. Berarti dalam arti untuk kondisi kereta yang tabrakan ini yang rusak apa aja? Kabinnya pastilah kabinnya. Sementara kabin aja dulu ya. Kabinnya. Ya lumayan lah. Tapi kan nggak nanti kan ya itu makanya setelah nanti mungkin tim investigator selesai
sudah terindikasi bla 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 bla, kami diizinkan narik, saya tarik ke Madiun gitu. Kita benerin lagi di sini. Senin siang, kereta lintas rel terpadu atau LRT Jabodebek jurusan Cibubur Ciracas tabrakan saat tahap uji coba di kawasan Munjul, Cipayung, Jakarta Timur. Tepatnya di atas tol Jagorawi kilometer 12.600. Kedua kereta mengalami kerusakan pada bagian gerbong depan. Petugas yang berada di lokasi langsung mengecek gerbong yang alami kerusakan. Saat kejadian, tidak ada penumpang di dalam LRT. Sementara masinis yang mengoperasikan LRT mengalami luka ringan dan dilarikan ke Rumah Sakit Meilia Cibubur. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, tim Basarnas hingga kini masih mencari 9 ABK kapal motor Liberty 1 yang tenggelam di perairan utara Bali. Kapal kargo itu diduga tenggelam karena dihantam badai Sabtu lalu. Upaya pencarian kembali dilanjutkan hari ini dari Pulau Sapeken, Sumeneb, Jawa Timur menggunakan kapal SAR Arjuna. Operasi pencarian disesuaikan dengan titik-titik prediksi arus di lokasi tenggelamnya kapal. Dalam operasi hari ini, petugas mengerahkan 17 ABK dan 5 orang tim penyelamat. Kapal motor Liberty 1 tenggelam dihantam badai di perairan utara Bali pada Sabtu lalu. Seluruh kru kapal melompat untuk menyelamatkan diri menggunakan jaket penyelamat. Namun baru 6 yang berhasil ditemukan. Kita beralih ke informasi lainnya. Pemilik anjing bernama Canon di Aceh Singkil, Provinsi Aceh, meminta maaf karena telah menimbulkan kegaduhan atas penangkapan hingga kematian hewan peliharaannya beberapa waktu lalu. Itu, di sana. Pria bernama Willy yang merupakan pemilik anjing bernama Canon yang sedang viral meminta maaf ke publik. Willy meminta maaf gara-gara unggahan adiknya di media sosial telah membuat gaduh. 1. Memohon maaf kepada segenap masyarakat Pulau Banyak dan Aceh Singkil, pada umumnya kepada Mustika, Camat, Kapolsek, dan Ramil, dan Posal, dan Kepala Mukim, kepada Bapak Bupati Aceh Singkil beserta segenap jajaran dan unsur Muspida. Atas kegaduhan yang mungkin saat ini terjadi di Pulau Banyak dan Aceh Singkil disebabkan pemberitaan mengenai penertiban yang dilakukan Pemda Aceh Singkil melalui Satuan Polisi Pamong Praja di resort yang kami kelola. Adapun mengenai kematian hewan peliharaan kami setelah kegiatan penertiban yang terjadi, saya pribadi tidak akan mempermasalahkan lagi atas apa yang sudah terjadi. Terkait unggahan di media sosial, Willy mengatakan postingan muncul di akun Instagram adiknya. Ia mengaku adiknya tidak ada niatan agar cerita itu viral hingga membuat gaduh. Ia pun telah meminta adiknya untuk menghapus unggahan mengenai anjing Canon. Sebelumnya, penangkapan anjing di lokasi wisata Pulau Banyak Aceh Singkil Aceh menuai kecaman dari para pecinta hewan. Penangkapan anjing dinilai mengandung unsur penyiksaan sehingga mengakibatkan anjing mati saat ditangkap. Dalam video ini, petugas Satpol PP menggunakan kayu untuk menghalau anjing. Usai ditangkap, anjing bernama Canon ini akhirnya mati. Menurut petugas, anjing dievakuasi karena kerap mengganggu dan meresahkan wisatawan. Namun video penangkapan anjing menuai kecaman dari para pecinta hewan. Mereka menilai penangkapan anjing mengandung unsur penyiksaan dan anjing ditempatkan di kandang yang tidak layak.